Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang mengikuti tayangan saya ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kepedulian Bapak, Ibu, saudara-saudara yang mengikuti tayangan saya ini. Saya juga ucapkan terima kasih atas pemberian subscribe yang terdahulu juga tayangan saya ini. Saya akan menayangkan pengalaman saya tentang manuk perenjak ataupun burung perenjak dan juga tokek dan cicak. Saya awali pertama kali dengan burung perenjak. Burung perenjak itu di dalam pewayangan, dalam pedalangan suka diceritakan kalau mau ada tamu itu terlebih dahulu ditandai dengan munculnya burung, yaitu burung perenjak. Sewaktu saya akan mendapatkan tamu, kurang beberapa hari, kalau tamu itu yang tamu baru, belum dikenal, burung perenjak tadi suka bunyi terus-menerus dari kejauhan. Tetapi setelah dekat, kira-kira tinggal beberapa waktu, dia berbunyi di depan kita, suka berhadapan-hadapan dengan kita, dan kadang kalau kita lagi di kamar mandi, dia ada di atas genteng. Dia bunyi terus-menerus sampai 3 kali, paling tidak 5 kali. 5 kali sampai beberapa kali. Kalau waktu sudah dekat, 1 hari bisa ketemu 3 sampai beberapa kali. Jadi antara burung perenjak dan naluri kita itu selalu ada. Dia mengetahui keadaan kita kalau kita lagi ada orang yang mau datang. Biarpun itu yang mau datang berwujud badan halus ataupun leluhur, dia pasti mendahului kita. Itulah misteri burung perenjak. Jadi antara burung perenjak dan kita itu mulai dari zaman purwo, zaman pewayangan dulu sudah ada ikatan batin. Dia sebagai pahlawan tanpa nama. Jadi dia sebagai penghubung antara kedatangan tamu dan kita. Itulah sifat daripada burung perenjak. Terus antara tokek dan cecak. Tokek dan cecak itu kebanyakan berada di makam tua, makam keramat, juga makam para leluhur kita semua. Contohnya saja di makam leluhur yang di Gunung Kidul, itu juga banyak tokek, banyak cecak. Sewaktu kita mau masuk pintu gerbang, itu yang menyambut kedatangan kita pertama adalah cecak. Kalau tidak cecak ya tokek itu. Jadi tokek itu adalah sebagai sinyal untuk kedatangan kita dan sinyal sebagai tuan rumah. Setelah kita masuk, sebelum kita berziarah, sebelum kita berdoa, tokek ataupun cecak tadi masih diam. Tetapi setelah waktu yang tepat, tokek ataupun cecak tadi akan berbunyi seolah-olah memanggil kita, suruh masuk. Ibarat kita periksa dokter, nomor urut kita udah terpanggil. Jadi tokek sama cecak itu juga bisa menandai kedatangan kita dan juga kepulangan kita.
sewaktu kita di dalam tempat tersebut, kalau doa kita itu salah, tokek itu akan berbunyi 2-3 kali. Setelah berbunyi 2-3 kali, ada suara di dalam hati kita bahwa kita sudah keliru mengucapkan salah satu doa. Setelah itu tokek itu bunyi terus, maksudnya supaya kita mengulang dari awal doa kita itu. Jadi antara tokek dan tempat-tempat keramat itu, tokek itu kemungkinan penunggu goib yang di situ yang diperwujudkan tokek ataupun cicak. Karena kalau tokek yang biasa tidak mungkin tahu kedatangan tamu juga. Dan juga kalau waktu-waktu tertentu, misalkan dalam waktu pilihan yang besar, itu biasanya tokek itu yang datang juga tokek yang besar, suaranya juga lantang. Jadi tergantung apa kedatangan kita. Tetapi kalau kita kedatangan kita cuman tidak ada perlu yang khusus, biasanya tokek dan cecak tadi juga tidak pasti menampakkan diri. Jadi antara hubungan kita dengan alam itu selalu ada. Misal sewaktu kita doa dalam keperluan yang besar, waktu kita doa itu kita pasti mendengarkan suara ayam jago kluruk, terus ayam berkokok juga, terus sapi, jangkrik, belalang, semua pada bunyi. Istilahnya doa kita itu dibantu oleh nama bahasa dalam pewayangan Jawa kuno itu adalah kutu-kutu walang atogo, yaitu suatu makhluk yang ada di sekeliling kita itu disebut kutu-kutu alang atogo, yaitu semua berbunyi. Itu adalah membantu doa kita. Cara membuktikannya, nanti setelah kita pulang dari tempat itu, kita jalan, kita konsentrasi di dalam angin, di dalam lingkungan itu ada suara dengung apa yang kita sebut dalam doa tadi. Misalkan doa kita itu menyebut si A, itu sampai pagi jam 5 itu suara itu terus terdengung suara A terus. Jadi itulah manfaatnya kita suka menjaga lingkungan dan tidak merusak lingkungan. Jadi lingkungan di sekitar kita juga membantu apa yang jadi keperluan kita. Semua yang berupa binatang kecil-kecil pun ikut melindungi kita kalau kita mau melindungi juga. Beginilah pengalaman saya masalah menguak misteri manuk perenjak, burung perenjak, tokek, cecak, dan kutu-kutu walang atogo, ataupun yang disebut kalau bahasa ini bisa disebut istilahnya yang tidak nampak, itu juga bisa membantu kita. Beginilah pengalaman saya mengenai menguak misteri burung perenjak, tokek, cicak, dan kutu-kutu walang atogo. Semoga
pengalaman saya ini bermanfaat bagi para pembaca, dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya selalu update info terbaru video saya selanjutnya. Semoga Tuhan senantiasa melindunginya. Amin. Terima kasih.